Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram dan insyaallah tema yang akan kita bahas tidak jauh terkait dengan bulan Muharram. Apa saja yang akan kita bahas? Insyaallah pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan peristiwa di mana terkait dengan bulan Muharram, yaitu sejarah tahun Hijriyah. Karena bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah, maka nanti kita akan bahas bagaimana sejarahnya, bagaimana kok kemudian tiba-tiba Muharram menjadi bulan pertama dan kapan pertama kali diinisiasi. Kemudian kita akan bicara tentang fadilah-fadilahnya, apa saja yang kemudian disunahkan kita kerjakan di bulan Muharram, terkhusus nanti bagaimana fadilah puasa Asyura dan sejarahnya, dan seterusnya kita akan bahas insyaallah ta'ala. Jemaah sekalian, terkait bulan Muharram memang tidak terpisah dengan peristiwa penanggalan Hijriyah. Dan yang harus kita ketahui jemaah sekalian bahwa kalender Hijriyah ini belum ada di masa Nabi. Pertama kali kalender Hijriyah diinisiasi itu di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Nabi orang Arab itu sudah mengenal nama-nama bulan-bulan Hijriyah seperti Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, dan seterusnya. Itu sudah dikenal oleh orang Arab. Tetapi penanggalannya belum ada, nomor tahunnya belum ada. Jadi kalau misalnya ditanya kapan Nabi itu lahir, di tahun berapa, tidak ada angkanya. Orang Arab hanya menamai tahun itu dengan peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Maka ketika Nabi lahir itu terjadi di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu di tahun itu ada peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abrahah dengan pasukan bergajahnya. Maka disebut dengan tahun gajah. Tahun di mana Ali bin Abi Thalib wafat dan Sayyidatuna Khadijah wafat, itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi tahun itu disebut dengan suatu peristiwa yang besar yang terjadi di tahun itu. Belum ada angkanya tahun berapa gitu Saya tahun 1000 sekian itu belum ada sebelum masa Sayyidina Umar. Orang Arab itu sudah mengenal nama-nama bulan, tetapi nomor tahunnya belum ada. Nomor tahunnya belum ada. Nah, kemudian di masa Sayyidina Umar itu ada surat yang masuk ke Sayyidina Umar dari gubernur, salah satu gubernurnya di Damaskus atau di Syam, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Syam itu dulu kalau sekarang itu daerah Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, itu dulu disebut dengan Syam. Nah, di Syam itu ada gubernur yaitu Abu Musa Al-Asy'ari yang mengirim surat kepada Khalifah Umar. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah pengaduan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari itu mengadu kepada Khalifah Umar. Jadi surat yang masuk kepada Abu Musa Al-Asy'ari dari Khalifah itu banyak, tetapi tidak ada urutan tahunnya. Jadi nggak jelas mana surat yang duluan, mana surat yang belakangan. Takutnya itu ada perintah yang sudah expire, ada perintah yang sudah direvisi dengan perintah berikutnya. Masalahnya ini urutan suratnya nggak tahu nih yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan, karena tidak ada penanggalan di situ.
Tidak ada administrasinya, belum rapi gitu ya, karena belum ada tanggalnya. Kalau kita sekarang kalau nulis surat Pak, pasti ada tanggalnya ya. Di ujung surat atau di akhir surat itu pasti ada tanggalnya ya. Jakarta 30 atau Agustus 2000 sekian, itu pasti ada tanggalnya. Ya, namanya apa? Titi mangsa ya. Nah, di masa itu belum ada. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari merasa kebingungan ini. Surat perintah datang dari khalifah banyak, tetapi nggak ketahuan mana yang duluan, mana yang belakangan. Sehingga takutnya ini ada perintah yang sudah direvisi, ada perintah yang kemudian terbaru yang nggak ketahuan. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari memberikan usulan kepada Sayyidina Umar, ini gimana kalau kita bikin kalender sendiri nih, kalender Islam, ya. Akhirnya kemudian itu direspon oleh Sayyidina Umar, kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, mengumpulkan kalau sekarang mungkin staf kepresidenan gitu ya, dikumpulkan tuh ya, untuk kemudian membahas, kita bikin penanggalan yuk ya, bikin kalender. Akhirnya sepakat Sayyidina Umar dengan para sahabat-sahabatku membuat sebuah penanggalan ya. Tapi kemudian terjadi beberapa usulan nih. Kalau memang kita mau bikin penanggalan, tahun pertamanya dihitung dari kapan nih ya, tahun pertamanya dihitung dari kapan, tahun satunya itu tahun kapan. Nah, ada beberapa usulan. Pertama ada yang mengatakan yuk kita hitung saja tahun pertamanya sejak tahun Nabi dilahirkan. Ada yang kedua mengatakan enggak, kita hitung dari tahun Nabi diutus saja menjadi Rasul. Ada juga yang mengusulkan kita mulai tahun kalender Islam itu dimulai dari tahun wafatnya Nabi. Nah, ketiga usulan itu Pak, itu mentah, ditolak sama Umar. Kenapa? Usulan pertama dan kedua itu dihitung dari tahun lahirnya Nabi atau tahun diutusan Nabi, itu ditolak. Kenapa? Karena udah lama banget Pak. Udah lupa itu berapa tahun ke belakang itu. Ya, wafatnya Nabi dan diutusan Nabi itu kan udah lama gitu ya. Sehingga kurang jelas ini datanya ya, kapan terjadinya itu belum jelas ya. Kemudian tahun wafatnya Nabi aja gimana, kan masih dekat ya, belum lama wafatnya Nabi. Ya, ditolak sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena kalau tahun pertama dalam penanggalan Islam itu kemudian dimulai dengan tahun wafatnya Nabi, itu setiap tahun kita akan bersedih Pak, karena kita akan memperingati wafatnya Nabi. Jadi ditolak sama Sayyidina Umar. Akhirnya yang diterima adalah usulan dari Sayyidina Utsman dan Ali bin Abi Thalib, yaitu dimulai penanggalannya dari tahun di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu usulan bagus kata Umar. Kenapa? Karena itu belum lama terjadinya, sehingga datanya masih ada itu ya. Kemudian memang peristiwa itu sangat bersejarah, karena peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu peristiwa untuk membedakan yang hak dan yang batil, untuk memastikan siapa pengikut Nabi yang setia dengan siapa pengikut Nabi yang tidak setia. Karena hijrah itu berat Pak, dari Mekah ke Madinah itu ya, meninggalkan semua harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kehidupan yang sebelumnya yang mungkin sudah mapan di Mekah itu Pak, sudah punya bisnis, sudah punya lahan ya, sudah punya penghasilan, itu disuruh hijrah ke Madinah ya, lahan baru yang mereka harus mulai dari nol lagi Pak. Itu kan berat Pak. Kayak PNS sekarang disuruh pindah ke IKN ya, ibu kota baru ya, tapi kalau PNS kan sudah dikasih fasilitas di sana gitu ya. Tapi ini sama sekali nggak dikasih fasilitas di Madinah, itu memang tidak ada penghidupan. Jadi mulai dari nol lagi itu kan berat ya. Maka banyak kemudian yang terseleksi secara alami gitu ya, mana yang ikut Nabi, mana yang kemudian ternyata mereka tidak rela untuk meninggalkan kehidupan di Mekah gitu ya. Jadi itu peristiwa hijrah, peristiwa yang besar dan penuh dan syarat dengan makna, sehingga Sayyidina Umar setuju dengan usulan Sayyidina Utsman. Yuk kita mulai perhitungan kalender Hijriah dari tahun hijrahnya Nabi gitu ya. Maka disebut dengan kalender Hijriah ya, karena memang dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ya tahun Islam ya, kalender Islam itu dimulai dari tahun wafatnya Nabi, mungkin namanya bukan kalender Hijriah Pak ya. Jadi kalender apa? Kalender wafatiyah mungkin gitu ya, bukan kalender Hijriah lagi. Kalau dimulai dari tahun lahirnya Nabi, mungkin bukan kalender Hijriah namanya. Kalender apa? Kalender miladiyah Pak, itu.
karena milad itu kan hari lahir ya. Nah, karena dimulai dari tahun hijrahnya Nabi maka disebut dengan tahun Hijriyah, penanggalan Hijriyah. Nama bulannya sudah ada. Nah, tinggal kemudian satu lagi. Tahun pertamanya sudah ditentukan, yaitu tahun hijrahnya Nabi. Tapi yang kedua, kan bulan itu ada 12. Dari Muharram sampai kemudian Dzulhijjah itu ada 12. Pertanyaan kemudian, bulan apa nih yang kita jadikan sebagai bulan nomor 1? Kan harus ada urutannya ya. Bulan 1 mana, bulan 2 mana, dan seterusnya. Nah, ada beberapa usulan lagi gitu ya. Gimana kalau bulan Ramadan? Gimana kalau bulan Rabiul Awal? Gimana kalau bulan Muharram dan seterusnya? Ternyata yang Sayyidina Umar pilih bulan pertamanya itu adalah bulan Muharram. Nah, ini unik Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu sebetulnya tidak terjadi di bulan Muharram. Jadi kalau kita tahu Pak, hijrah itu kan sering kita tahu bahwa terjadi di bulan Muharram ya, karena bulan pertama kalender Hijriah. Padahal sebetulnya hijrahnya Nabi itu bukan di bulan Muharram. Nabi itu mulai hijrah di bulan Safar. Jadi Nabi berangkat dari Mekah ya menuju Madinah itu di ujung atau di akhir bulan Safar. Tanggal 27 bulan Safar Nabi berangkat gitu Pak. Baru berangkat ya. Sampai di Kuba tanggal berapa? Tanggal 8. Ya, tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Sampai di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sebetulnya Nabi itu tidak hijrah di bulan Muharram ya. Baru mulai hijrah di bulan Safar dan sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Lah, lalu kemudian kenapa Sayyidina Umar memilih Muharram jadi bulan pertama? Nah, alasannya adalah karena Sayyidina Umar memandang bahwa peristiwa hijrah itu bukan peristiwa yang instan. Jadi bukan semata-mata dari berangkatnya Nabi dari Mekah ke Madinah di bulan Safar itu bukan. Tapi hijrah Nabi itu telah dimulai jauh sebelum itu, yaitu di akhir bulan Dzulhijjah. Yaitu ketika peristiwa apa Pak? Peristiwa namanya Bai'atul Aqobah. Janji setia di suatu tempat disebut dengan Aqobah. Kalau sekarang di Mina tempat lempar jumroh gitu Pak, Aqobah gitu ya. Nah, itu peristiwa terjadi ketika beberapa orang dari Yathrib, waktu itu belum disebut Madinah ya, dari Yathrib datang ke Aqobah untuk melakukan janji setia kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka akan melindungi Nabi, akan ikut Nabi, akan menolong dakwah Nabi, akan melindungi Nabi. Dari situ kemudian Nabi punya harapan, punya optimisme untuk hijrah ke Madinah. Dimulai dari situ, Bai'atul Aqobah, janji setia di Aqobah gitu ya. Itu di akhir bulan Dzulhijjah. Nah, di awal bulan Muharram lah kemudian mulai peristiwa hijrah itu dimulai, karena kan tidak langsung ya. Itu beda-beda berangkatnya. Sahabat Nabi itu beda-beda berangkatnya gitu kan. Dimulai sejak bulan Muharram. Dan Nabi sendiri itu baru berangkat di bulan Safar, di akhir bulan Safar, tanggal 27 bulan Safar bersama Abu Bakar gitu ya. Dan sejarahnya sudah kita ketahui bersama-sama gitu ya. Nah, jadi itu alasan kenapa Sayyidina Umar memilih Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriah. Karena peristiwa rangkaian hijrah itu sudah dimulai semenjak bulan Muharram. Walaupun Nabi berangkatnya di bulan Safar dan sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Dari tanggal 8 sampai di Kuba, 4 hari beliau tinggal di Kuba, membangun masjid yaitu Masjid Kuba, kemudian sampai ke Madinah di tanggal ke-12 Hijriah, Rabiul Awal gitu ya. Nah, itu kira-kira sekelumit tentang sejarah penanggalan Hijriah Pak. Jadi penanggalan Hijriah itu sebetulnya baru dibuat di zaman Sayyidina Umar. Dan di zaman Sayyidina Umar ini ada beberapa hal yang baru Pak, yang belum pernah ada sebelumnya di zaman Umar itu Pak ya. Misalnya apa? Misalnya Sayyidina Umar mencoret mu'allaf dari daftar penerima zakat ya. Padahal di Quran disebutkan ya, salah satunya adalah mu'allaf itu. Tapi di zaman Sayyidina Umar dicoret mu'alaf. Kenapa? Karena sudah nggak perlu lagi. Islam sudah kuat, Islam sudah banyak. Jadi mu'alaf kayak ini nggak perlu, udah kita kasih zakat gitu ya. Mendingan ke fakir miskin dan seterusnya. Itu di zaman Umar dicoret. Di zaman Umar juga terjadi pensyariatan salat tarawih 20 rakaat setiap malam di bulan Ramadan. Itu baru terjadi di masa Sayyidina Umar. Sebelumnya di zaman Nabi bahkan Nabi cuma sholat tarawih 3 malam saja berjamaah, selebihnya di rumah gitu ya. Baru disyariatkan atau dibiasakan setiap malam itu, dirutinkan itu di zaman Sayyidina Umar.
Nah, di masa zaman Sayyidina, termasuk penanggalan Hijriah itu baru ada di zaman Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini banyak bikin bid'ah gitu ya. Nah, banyak bikin bid'ah. Kalender Hijriah belum ada di masa Nabi ya. Kemudian salat tarawih berjamaah belum ada di masa Nabi. Mu'alaf dicoret. Ya, itu bid'ah-bid'ah di masa Umar gitu ya. Tapi ya bid'ah itu kan tidak semua haram ya. Bid'ah itu selama tidak menyelisih syariah maka tidak masalah. Baik. Ini sejarah kalender Hijriah. Kemudian terkait dengan nama-nama bulan Hijriah, kenapa disebut Muharram misalnya, Pak ya? Kenapa disebut Muharram? Jadi nama-nama bulan ini sudah terjadi, sudah ada, sudah dikenal oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan konon katanya kakek buyut yang ke-6 ya, Ka'ab bin Murrah itu sudah membuat suatu seminar, bukan seminar ya, kesepakatan. Jadi dulu bangsa Arab itu menamai bulan macam-macam. Jadi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu namanya beda-beda nama bulannya. Sehingga di masa Ka'ab bin Murrah, yaitu kakek ke-6 Nabi, itu disepakati oleh orang Arab bersama bahwa kita bikin penamaan bulan yang sama. Jadi nama Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu sudah ada semenjak masa Ka'ab bin Murrah ya, yaitu kakek ke-6 Nabi Muhammad SAW. Nah, apa artinya Muharram? Muharram itu kan yang diharamkan dalam bahasa Arab. Kenapa disebut yang diharamkan? Karena di bulan ini orang Arab sepakat untuk mengharamkan perang. Di zaman dulu orang Arab itu kan suka perang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, perang terus, Pak. Tapi di beberapa bulan tertentu mereka sepakat untuk gencatan senjata. Mereka haram berperang. Salah satunya ada di bulan Muharram. Maka disebut dengan Muharram yang diharamkan karena di bulan itu adalah mereka mengharamkan perang. Nggak boleh perang, gitu, ya. Bulan yang dimuliakan ya. Kemudian nanti ada misalnya bulan Safar. Apa makna Safar? Safar itu dari kata sifar. Sifar itu artinya kosong. Kenapa? Karena di bulan ini ya orang-orang Arab mengosongkan rumah mereka. Untuk apa? Untuk ke medan perang. Jadi di bulan Muharram mereka haram perang, di bulan Safar mereka mulai lagi perang. Jadi rumah-rumah mereka dikosongkan lagi. Nah, ini mereka mulai perang lagi di bulan Safar. Nah, maka disebut dengan Safar karena dari kata sifar yaitu kosong. Rumah mereka kosong. Pada kemana ada orang Arab? Ternyata pada medan perang. Itu di bulan Safar. Kemudian yang ketiga bulan Rabiul Awal. Kenapa disebut Rabiul Awal? Rabi itu artinya musim semi ya, karena di bulan ini terjadi peralihan musim antara musim dingin ke musim panas ya, maka disebut dengan Rabi ya. Karena terjadi dua kali atau 2 bulan, maka ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Rabi pertama, ada Rabi kedua. Itu. Ini peristiwa alam ya. Kemudian yang kelima ada bulan Jumadal Ula. Kenapa disebut Jumadal Ula? Jumada itu dari kata jamid, artinya beku atau keras. Kenapa? Karena di bulan ini ya saking panasnya tanah yang tadinya lembek jadi keras. Jadi ini juga penamaan karena peristiwa alam ya. Jadi terjadi 2 bulan, ada Jumadal Ula, ada Jumada Tsaniyah. Ada Jumada pertama, ada Jumada kedua. Ya, karena di 2 bulan itu cuaca sangat panas sehingga tanah itu mengeras. Ya, yang tadinya lembek, yang masih empuk kemudian jadi keras karena saking panasnya. Maka disebut dengan bulan Jumada Ula, Jumada Tsaniyah, beku. Nah, yang ketujuh bulan Rajab. Maknanya apa? Rajab itu termasuk bulan haram atau bulan yang dimuliakan dalam Islam ya. Nah, dinamakan Rajab ya, karena mereka melepaskan mata pisau dari tombak ya, sebagai simbol berhentinya perang. Jadi di bulan Rajab itu juga mereka berhenti berperang, Pak. Ya, gencatan senjata ya, di bulan Rajab ya. Yang ke-8 bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu berasal dari kata syi'ab yang bermakna kelompok ya. Kenapa disebut kelompok? Karena di bulan ini, di bulan Sya'ban, orang-orang Arab kembali ke kelompoknya masing-masing. Buat apa? Buat perang lagi, Pak. Jadi tidak ada tidak ada hari tanpa perang orang Arab zaman dulu ya, kabilah-kabilahnya itu ya. Jadi setelah bulan Rajab mereka haram berperang. Bulan berikutnya bulan Sya'ban mereka perang lagi, maka disebut dengan Sya'ban dari kata syi'ab artinya kelompok. Jadi mereka kembali berkelompok ya, untuk berperang. Kemudian 9 bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena dari kata romad artinya panas yang menyengat dan membakar ya. Karena memang di bulan ini matahari sangat menyengat dibanding bulan-bulan yang lain, sehingga panas yang dihasilkan lebih tinggi, maka disebut dengan Ramadan. Ramad artinya panas ya. Kemudian yang ke-10 bulan Syawal. Kenapa disebut Syawal? Syawal itu dari kata syala. Dalam bahasa Arab artinya burung
ya yang mengangkat sayap atau ekornya karena ingin bertelur ya. Jadi musim kawin lah, musim kawinnya burung Syawal itu Pak ya. Maka di kita juga Syawal musim kawin juga Pak ya, musim kawin manusia. Nah, zaman dulu orang Arab Syawal itu adalah musim kawinnya burung nauk gitu ya. Nah, biasanya hamil di bulan ini, bulan Syawal ya. Cirinya dengan mengangkat sayap dan ekornya, disebut dengan syala dalam bahasa Arab. Syala artinya itu kata kerjanya, mengangkat sayap dan ekor ya, karena ciri bahwa burung itu sedang hamil, burung nauk namanya. Nah, maka dari kata Syawal yang artinya musim kawinnya burung nauk ya. Baik. Nah, ini kira-kira penamaan bulan-bulan Hijriah ya. Kemudian ada Zulqa'dah dari kata qa'ada artinya duduk ya. Artinya memang di bulan ini haram berperang karena mereka semua duduk di rumah, nggak boleh perang. Zulqa'dah. Zulhijjah jelas karena di bulan ini orang berhaji ya, orang Arab itu. Jadi haji itu sudah ada sejak zaman dulu. Mereka berhaji maka disebut dengan bulan Zulhijjah. Itu bulan hajinya orang Arab. Ya, bulan hajinya orang Arab. Jemaah sekalian, kalau kita bicara fadilah bulan Muharram, ya pertama bulan Muharram itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqas fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan waktu yang ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi di antara 12 bulan Allah memuliakan 5 bulan di antaranya. 1 bulan Ramadan, kemudian 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana Allah memuliakan bulan-bulan ini sehingga pahala dilipat gandakan, kemudian doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, tetapi juga dosa-dosa itu maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Itu di bulan-bulan ini Pak, bulan-bulan haram ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling utama puasa seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram disebut sebagai bulan Allah, syahrullah. Ini saking mulianya bulan Muharram sampai-sampai disebut sebagai bulan Allah dalam hadis. Dan kata Nabi, puasa di bulan Muharram itu adalah puasa kedua yang utama setelah bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin puasa penuh 1 bulan selain bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram. Itu puasa kedua yang paling utama setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Muharram. Bagi yang mampu silahkan puasa di bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai selesai, silahkan kalau mampu. Nah, kalau enggak gimana? Ya boleh di hari apapun di bulan Muharram. Enggak harus Senin Kemis, enggak harus Ayyamul Bid, pokoknya di tanggal berapapun kita mampu untuk puasa di bulan Muharram, maka silahkan dengan niat puasa mutlak. Ya. Tapi kalau hari Jumat, kalau bisa jangan cuma hari Jumat saja. Ya, Jumat plus Sabtu plus Minggu atau Jumat plus Kamis gitu ya. Karena ada nanti larangan untuk mengkhususkan hari Jumat untuk puasa ya. Nah, tapi di tanggal manapun boleh kita berpuasa di bulan Muharram, karena puasa di bulan ini keutamaannya lebih dibanding bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebagaimana sholat malam itu adalah sholat yang utama ya, selain sholat fardu, selain sholat wajib. Afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi dalam beberapa waktu, dalam beberapa pekan, bulan, ya tahun, Allah membuat spesial beberapa waktu dibanding yang lain. Misalnya dalam sehari itu Allah menspesialkan sepertiga malam terakhir atau waktu antara maghrib dengan isya ya. Kemudian dalam seminggu Allah menspesialkan hari Jumat. Dalam sebulan Allah menspesialkan misalnya Ayyamul Bid untuk berpuasa ya, tengah-tengah bulan 3 hari gitu ya. Dalam setahun Allah memuliakan bulan Ramadan dan bulan-bulan haram dan Safar. Ya. Riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, khassallahu min syuhuril am arba'ata ashhur faja'alahunna huruman
wa 'adzama hurumatihinna wa ja'ala dzanba fihinna wal 'amala shalih wal ajra a'zama. Kata Ibnu Abbas, Allah jadikan dalam 1 tahun 4 bulan yang mulia dan dimuliakan dengan menjadikan dosa dan amal soleh di dalamnya dilipat gandakan nilainya. Jadi amal soleh dilipat gandakan pahalanya, begitupun maksiat, begitupun dosa Pak, dilipat gandakan siksanya. Maka hati-hati kita di bulan Muharram ini sebisa mungkin menghindari maksiat dan sebisa mungkin kita tingkatkan amal soleh, karena di bulan ini semua dilipat gandakan, bukan hanya pahala, termasuk dosa juga Pak, ya, termasuk dosa juga. Maka yang kita lakukan di bulan Muharram, pertama kita jaga amalan wajib, jangan sampai lewat, ya kalau bisa kita berjamaah terus di masjid. Kemudian yang kedua, meningkatkan amalan sunnah, yang tadinya kita jarang salat tahajud kita tingkatkan, yang tadinya kita jarang puasa kita tingkatkan, apalagi ini bulan Muharram, puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan, ya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa, karena dosa di bulan ini dilipat gandakan nilainya. Kemudian yang keempat, kita hindari yang makruh dan tidak berlebihan dalam perkara mubah. Yang mubah pun kita kurangi Pak, kita ganti dengan yang sunnah-sunnah. Artinya ibu-ibu mungkin sering nonton sinetron ya, dari maghrib sampai jam 10 malam misalnya gitu ya, nonton apa, Ikatan Cinta ya. Aku Bukan Wanita Pilihan. Kok tahu Ustaz? Ya sering nonton juga gitu ya, karena istri nonton jadi tahu gitu ya. Nah di bulan Muharram ini kita kurangi ya. Yang mubah-mubah ini kita kurangi, apalagi yang makruh, apalagi yang haram ya. Karena di bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kelima juga kita bisa berpuasa dengan niat puasa mutlak. Puasa mutlak itu artinya puasa di hari apapun, pokoknya di bulan Muharram. Niat puasanya apa? Ya puasa aja, puasa sunnah. Puasa di bulan Muharram. Mau hari Senin silakan, Selasa silakan, Rebo silakan, Kamis silakan, Jumat, Sabtu, Minggu silakan. Itu kita niatkan puasa mutlak. Tetapi ada juga ya beberapa hari yang memang disunnahkan dalam bulan Muharram untuk berpuasa secara khusus. Itu yang kita sebut dengan puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 bulan Muharram ya. Dan diiringi dengan tanggal 9-nya, yaitu Tasu'a, tanggal 9 bulan Muharram. Kenapa? Karena memang puasa Asyura di sini kata Nabi, ahtasibu Allah ayukaffiru as-sanatal lati qablahu. Aku berharap kepada Allah agar puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Nah, pelaksanaan puasa Asyura ini Pak, itu kalau bisa jangan cuma tanggal 10-nya saja. Nah sekarang kan tanggal 10 bulan Muharram, hari apa Pak? Hari Senin ya, tanggal 10 bulan Muharram. Nah kalau bisa jangan hanya hari Seninnya saja. Kata Nabi, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya, yaitu berarti sekarang hari Minggu nih. Atau kalau nggak hari Minggu sekalian nggak puasa, maka au yauman ba'dahu, atau sehari setelahnya. Jadi hari Selasanya boleh. Jadi boleh Minggu Senin atau Senin Selasa, atau tiga-tiganya sekalian Pak, Minggu Senin Selasa. Lebih bagus. Nah kenapa kok padahal kan tanggal 10 nih Pak yang disunahkan, kenapa kok harus atau diiringi dengan puasa sebelumnya atau setelahnya? Nah ini terkait dengan sejarahnya Pak. Jadi peristiwa pensyariatan puasa Asyura itu dimulai oleh orang Yahudi sebetulnya. Jadi orang Yahudi yang pertama kali puasa Asyura ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kan di Madinah banyak orang Yahudi ya. Sampai di Madinah lebih heran, orang Yahudi kok pada puasa, ngapain? Ya kata orang Yahudi, kami puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa? Karena di tanggal itu Nabi Musa, itu Nabi kami Nabi Musa, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa kemudian puasa di tanggal itu sebagai bentuk syukur, maka kami pun ikut berpuasa untuk menghormati Nabi Musa, Nabi kami, kata orang Yahudi. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu kami lebih berhak untuk Nabi Musa daripada kalian. Kami lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa itu sama-sama Nabi. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Musa itu punya jasa yang besar kepada umat Islam. Ya, jasanya yaitu untuk meringankan sholat. Itu jasanya Nabi Musa Pak. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha ketemu Allah, di sana Allah wajibkan sholat berapa waktu? 50 waktu. Itu Nabi iya aja Pak, turun itu ya. Untung sebelum turun ke bumi Nabi sempat ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang menyarankan Nabi Muhammad ya, umatmu itu gak bakal kuat 50 waktu dalam sehari semalam. Umatku aja belum tentu kuat, apalagi umat kamu yang lemah-lemah itu ya. Maka Sayyidina Nabiullah Musa menyarankan, udah kamu
naik lagi ke atas, ya, minta lagi keringanan sama Allah. Jangan 50 lah gitu ya, minta keringanan, minta diskon. Akhirnya Nabi, iya juga ya. Nah, Nabi akhirnya kemudian naik ke langit, kemudian minta keringanan kepada Allah, dan itu pun belum berkurangnya nggak langsung 5 ya, 45, 40 ya, sampai berkali-kali gitu ya minta keringanan. Nah, belum cukup wahai Muhammad gitu ya, 40 misalnya. Masih banyak, udah minta keringanan lagi kata Nabi Musa, sampai dapat angka 5 waktu. Itu berkat sarannya Nabi Musa, Pak. Itu sudah jadi skenario Allah sebetulnya ya. Andaikan Nabi Muhammad ya nggak sempat ketemu Nabi Musa, Pak, ya mungkin sekarang kita sehari semalam sholatnya 50 waktu, Pak. Jadi Nabi Musa ini yang kemudian berjasa memberikan advice, saran kepada Nabi Muhammad untuk kemudian minta keringanan sama Allah, yang akhirnya kita dapat angka 5 waktu dalam sehari semalam, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu, karena satu kali sholat dikali 10 pahalanya gitu ya. Nah itulah kemudian maka Nabi Muhammad SAW itu sangat ketika umat Yahudi ketahuan puasa untuk kemudian menghormati Nabi Musa, Nabi Muhammad lebih semangat lagi untuk berpuasa. Ya kalau begitu kami juga berpuasa, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, yaitu puasanya orang Yahudi untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah tapi Nabi Muhammad itu kan sering ingin beda sama orang Yahudi, Pak, nggak mau sama orang Yahudi. Makanya ada perintah panjangkan jenggot kata Nabi ya. Kenapa? Karena orang Yahudi waktu itu mereka nggak panjang jenggotnya, maka biar beda panjangkan jenggotnya kata Nabi. Kemudian misalnya orang Yahudi itu kalau ke tempat ibadah mereka nggak pakai sendal, maka kata Nabi, kalau kalian wahai para sahabat Nabi ya, para sahabat ya, kalau kalian masuk masjid maka pakai sendal. Biar apa? Biar beda sama orang Yahudi. Sekarang kita semua nggak ada yang pakai sendal nih, Pak ya. Padahal Nabi waktu itu memerintahkan para sahabat kalau mau masuk masjid harus pakai sendal. Supaya apa? Supaya beda dengan orang Yahudi. Jadi Nabi itu dalam beberapa hal itu memang ingin beda dengan orang Yahudi, nggak boleh sama. Maka karena orang Yahudi itu puasa tanggal 10 bulan Muharram, Nabi ikutin biar beda. Kata Nabi, tambahin. Ya, jangan cuma tanggal 10 saja. Tambahin sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. 9-10 atau 10-11 atau 9-10-11. Nah, ini Bapak-bapak, silakan nih Pak, bagi yang mampu ya. Nah, ini puasa sunnah yang pahalanya luar biasa di bulan Muharram ini. Kalau nggak hari ini ya, besok Senin dan Selasa itu boleh. Kalau enggak sekarang Minggu dan Senin ya. Karena sekarang tanggal 9 berarti puasa Tasu'a, besoknya hari Senin tanggal 10 ya, Asyura, atau 10-11 boleh ya. Bahkan sebelum Ramadan, Pak. Sebelum ada Ramadan ya, sebelum ada puasa Ramadan, puasa yang wajib itu puasa Asyura. Jadi awalnya puasa Asyura itu puasa wajib buat Nabi dan para sahabat waktu itu. Ketika awal ke Madinah ya, hijrah ke Madinah. Lalu di tahun kedua setelah hijrah baru turun perintah melaksanakan puasa Ramadan. Maka puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi puasa sunnah, diganti dengan puasa Ramadan. Diganti dengan puasa Ramadan. Baik. Nah ini kalau kita bicara pelaksanaannya ya bisa misalnya dengan cara kita puasa tanggal 9 atau tanggal 10, 9 dan 10 ya. Atau misalnya puasa 10 dan 11 itu ada riwayatnya juga dari Ibnu Abbas, atau puasa 3 hari berturut-turut ya, 9, 10, 11. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu dalam hadis yang lain. Jadi bisa dengan 3 cara tadi, 9, 10, 10, 11 atau 9, 10, 11. Kalau mau tanggal 10 aja gimana Ustaz? Boleh aja sebetulnya, nggak ada masalah Pak ya. Karena dalam riwayat yang lain dari Abu Qatadah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi siyam yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah ya yukaffira sanatan allati qablahu. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja ya, tapi sunnahnya lebih afdal ditambahin. Jadi kalau bisa jangan tanggal 10 saja, 9, 10 atau 10, 11. Kalau nggak bisa ya tanggal 10 doang nggak apa-apa. Minimal kita puasa di bulan Muharram tanggal 10-nya gitu ya. Tapi jemaah sekalian, terkait dengan bulan Muharram kita juga sering merayakan tahun baru Hijriah ya, dengan berbagai macam agenda, dengan berbagai macam acara. Ada yang tabligh akbar, ada yang kemudian ngadain lomba ya, perlombaan Islami, ada sermat, baca Quran, lomba azan ya, macam-macam gitu ya. Ada yang pawai obor ya, keliling kampung ya. Kalau di kampung pawai obor gitu ya. Kalau di kota konvoi pakai mobil misalnya gitu ya. Nah itu bagaimana dalam pandangan syariat? Sebetulnya kalau kita lihat dalam pandangan syariah ini hal yang mulia, hal yang bagus, hal yang bernilai. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 32,
wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya tumbuh ketakwaan hati seorang hamba. Jadi syiar itu harus diagungkan, harus ditampakkan. Termasuk syiar agama Allah adalah tahun baru Hijriah, karena memperingati peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, peristiwa yang sangat syarat makna, peristiwa besar. Maka harus diagungkan syiar itu dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Ya, salah satu dengan merayakan tahun baru Hijriah. Kalau tahun baru Masehi dirayakan dengan gegap gempita, pawai konvoy di mana-mana, kemudian kembang api di mana-mana, ya. Maka tahun baru Hijriah kalau bisa kita rayakan dengan hal yang positif, ya, dengan nilai-nilai yang positif, ya. Itu baik. Meskipun ada sebagian mengatakan kan tidak ada di masa Nabi, Ustaz. Ya memang tidak ada di masa Nabi. Dan tidak semua yang ada di masa Nabi itu kemudian menjadi haram, ya. Apakah kemudian Nabi rutin tiap subuh Ahad ngadain kajian pakai PowerPoint? Enggak juga, ya. Enggak ada di masa Nabi juga. Nah, tapi apakah ini menjadi haram? Tentu enggak, ya. Maka selama itu adalah tradisi yang baik, positif, memiliki nilai ibadah, maka itu hal yang baik, termasuk merayakan tahun baru Hijriah, karena ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah, ya. Bagaimana dengan lebaran anak yatim? Nah, yang sering kita jumpai di bulan Muharram, ya. Ini memang ada hadisnya. Kenapa kok banyak orang menyebut bulan Muharram sebagai lebaran anak yatim? Karena kalau kita lihat ternyata ada hadisnya, ya. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, dalam arti menyantuni dan menyayanginya, pada hari Asyura, yaitu 10 bulan Muharram, maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap oleh tangannya. Ini hadis diriwayatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Walaupun memang hadis ini ternyata dinilai sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Memang hadisnya hadis dhaif, tapi bukan hadis maudhu. Nah, jadi harus kita bedakan mana hadis dhaif, mana hadis maudhu. Kalau hadis maudhu memang nggak boleh sama sekali kita yakini sebagai sabda Nabi, nggak boleh kita amalkan. Tapi kalau hadis dhaif, jumhur ulama mengatakan boleh kita mengamalkan hadis dhaif dalam motivasi beramal soleh, boleh. Terlebih Pak, menyantuni anak yatim itu kan secara syariat sangat dianjurkan, bukan hanya berdasarkan hadis ini. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim hakadha yaumal qiyamah. Aku dengan anak yatim, dengan orang yang menyantuni anak yatim itu di hari kiamat seperti ini. Artinya sangat dekat, CS dengan Nabi Pak nanti di hari kiamat. Kalau orang yang menyantuni anak yatim, artinya ini hal yang disyariatkan dalam agama Islam dan tidak terikat dengan waktu. Memang tidak terikat dengan waktu. Kapanpun kita boleh menyantuni anak yatim. Hanya saja di bulan Muharram momentumnya sangat pas. Kenapa? Karena di bulan ini pahala dilipat gandakan. Siapa yang nggak mau Pak pahalanya dilipat gandakan, maka salah satu caranya dengan menyantuni anak yatim, boleh-boleh saja, gitu ya, nggak ada masalah. Mau baca Quran kapan saja boleh Pak? Boleh. Saya mau baca Quran malam Jumat aja Ustaz, boleh nggak? Boleh-boleh aja, karena kan nggak dibatasi oleh Nabi Muhammad SAW. Justru yang membatasi itulah yang bid'ah, ya. Karena Nabi tidak pernah membatasi. Yang nggak boleh itulah kita menganggap syariat baru, ya. Artinya kita mewajibkan kalau di bulan Muharram nggak ngasih anak yatim berarti dosa. Nah itu baru, itu bid'ah. Tapi kalau ini anjuran, ini tradisi yang baik, maka nggak ada masalah, gitu Pak, ya. Ini sesuatu yang bernilai. Baik Pak, itu terkait dengan sekelumit serba-serbi bulan Muharram. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk sama-sama memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini bulan hanya 4 kali saja dalam setahun, ya, bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melipat gandakan pahala kita. Dengan umur kita yang pendek Pak, ya, umur kita tidak sebanyak umat-umat Nabi sebelumnya yang bisa ratusan bahkan ribuan tahun hidupnya. Kita ini hidup cuma 60-70 tahun paling mentok Pak, ya. Kita ibadah gak bisa banyak-banyak, maka Allah kasih fasilitas, Allah kasih kelebihan buat kita umat Muhammad, di mana kita diberikan beberapa waktu, di mana kalau kita beribadah di waktu itu pahalanya akan berlipat ganda, sehingga umur kita yang sedikit ini bisa kita manfaatkan. Kita bisa menyamai umat-umat sebelum Nabi Muhammad dengan cara kita mengamalkan amal soleh di bulan-bulan khusus. Salah satunya adalah bulan Ramadan dan bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram. Mudah-mudahan
kita berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memanfaatkan bulan sebaik-baiknya, dan kita berikan umur untuk bisa mengamalkan amal soleh sebanyak-banyaknya di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, tapi sebelumnya mungkin ada yang tanyakan, silakan Pak. Oh, ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Tasu'a sama puasa Asyura ini, pertama adalah bahwa dulu kan untuk menyelisihi orang non muslim atau kafir. Ya. Pertanyaan apakah sekarang juga begitu? Karena kan orang-orang kafir sekarang nggak pakai kalender hijriah, kan? Apa harus selisih juga? Apa di Indonesia mungkin nggak ada ya? Mungkin kalau di Gaza mungkin ya, negara Israel di sana. Iya. Yang pertanyaan kedua, kalendernya ini kan pakai hijriah, Iya. sehingga kita berselisih di 7 dan 8. Tapi kemarin Idul Adha kan dimundurkan 1 hari oleh pemerintah. Iya, iya. Nanti kalau ada orang yang mempersoalkan, artinya mereka puasa Asyuranya itu harusnya tanggal 11, bukan tanggal 10. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada alasan hukumnya tadi, kenapa Nabi mensyariat atau mensunahkan puasa di tanggal 9-nya atau Tasu'a, karena ingin menyelisih orang Yahudi. Nah sekarang orang Yahudi katanya nggak ada yang puasa Asyura lagi mungkin ya. Nggak tahu, ada nggak puasa orang Yahudi sekarang puasa Asyura nggak, masih nggak gitu ya. Nah kalau memang nggak ada yang puasa lagi, ya berarti ilatnya emang hilang, karena ilatnya itu kan menyelisih orang Yahudi. Sama kayak tadi perintah masuk masjid pakai sendal, itu kan gara-gara apa? Gara-gara supaya beda dengan orang Yahudi. Nah sekarang orang Yahudi juga ke sinagognya pakai sepatu, Pak, gitu ya. Jadi kesunahannya sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sekarang pertama orang Yahudi pakai sepatu ke sinagognya. Yang kedua kita juga sekarang masjidnya sudah pakai karpet. Jadi kalau pakai sendal ya dimarahin DKM, Pak, gitu ya. Jadi ilatnya memang sudah hilang. Tapi kalau kita niatkan sebagai ya ini untuk nambah hari aja supaya nambah pahala, boleh-boleh aja. Makanya tadi ulama membolehkan kita hanya puasa di tanggal 10-nya aja boleh. Ya, tanggal 10-nya aja kita puasa boleh-boleh aja. Nggak harus ditambahin tanggal 9, tanggal 10. Karena tadi memang orang Yahudi sekarang sudah berbeda. Sudah tidak ada ilat untuk menyelisih orang Yahudi lagi. Tapi kalau kita niatkan untuk ya nggak apa-apa supaya pahalanya lebih banyak, kan boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu ya. Tanggal 9, 10, 11. Bahkan tanggal berapapun di bulan Muharram kita boleh berpuasa. Ya, semakin banyak kita puasa semakin baik. Ya. Bahkan sebulan penuh boleh. Ya. Karena itu bulan yang lebih utama setelah bulan Ramadan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua terkait dengan perbedaan tanggal ya, karena ada hitungan yang berbeda kemarin dalam penentuan bulan Zulhijjah ya, Lebaran apa namanya haji ya, kemarin itu ada perbedaan perhitungan ya, antara yang ikut Saudi dengan yang ikut pemerintah di Indonesia. Sebetulnya bukan hanya ikut pemerintah Indonesia, karena di ASEAN itu rata-rata sama ya, di ASEAN, di Malaysia, Brunei, kemudian Thailand, di Indonesia termasuk itu kemarin sama dengan pemerintah ya, karena di wilayah ASEAN itu hampir sama semua. Yang beda memang dengan Arab di Saudi, Mesir itu berbeda dengan kita gitu ya. Karena kenapa? Karena memang bulan Hijriah itu kan dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi ya, dari perpindahan bulan. Maka kemudian tergantung bagaimana ru'yat dan hisabnya. Kalau ru'yatnya berbeda, maka otomatis akan berbeda perhitungan bulannya. Nah, bagaimana kita sikapinya? Maka kata para ulama ya, atau dalam sebuah hadis yang mengatakan sumu yauma yasumun, puasalah kalian di hari mereka itu berpuasa. Wa aftiru yauma yuftirun, bukalah kalian di hari mereka berbuka. Artinya apa? Artinya kita puasa mengikuti penanggalan lokal. Puasa mengikuti penanggalan lokal. Kalau menurut pemerintah ternyata ya tanggal 10 bulan Muharram itu sesuai perhitungan di kita, itu misalnya tanggal hari Senin, maka kita ikuti. Walaupun ternyata di negara yang lain itu berbeda perhitungannya. Kenapa? Karena berlaku namanya penanggalan lokal. Artinya kan bulan Hijriah itu ditentukan dengan ru'yat terhadap bulan. Dan ru'yat di tiap-tiap daerah boleh jadi beda, boleh jadi di Arab mungkin sudah melihat, di kita belum melihat, atau sebaliknya. Karena ru'yat bulan itu ditentukan dengan melihat hilal itu tadi, Pak. Maka boleh jadi berbeda tiap negara, maka kita
ikuti sesuai dengan penanggalan lokal. Ya, di kita di Indonesia kan sesuai dengan penanggalan pemerintah, berarti kita ikuti. Ya. Gitu yang kita ikuti, walaupun terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penanggalan dengan negara yang lain. Baik, ada lagi? Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan 9 Muharram. Ya. 9 Muharram 1444. Ya. Berarti dihitung mulai Nabi ya, hijrahnya. Ya. Berarti sebenarnya dunia ini udah berapa ratus juta tahun kan ya? Sebelumnya kan nggak dihitung ya? Sebelumnya nggak dihitung ya. Sebelumnya kalau orang Arab nggak ngitung orang Arab, tapi orang-orang Romawi kan sudah punya kalender sendiri ya, Masehi. Nggak bisa. Ya. Tapi zaman Nabi Musa belum ada lagi mungkin. Ada lagi, mungkin kita nggak tahu. Ada lagi penanggalan orang-orang kan banyak. Udah tua benar sebenarnya dunia ini. Wah iya Pak, kita nggak tahu umur dunia ini berapa juta tahun gitu Pak ya. Zaman Nabi itu berapa tahun itu kan Nabi Muhammad ke Nabi Isa 500 tahun. Betul. Belum ada Nabi yang lain. Ya, iya, memang apalagi ada teori yang mengatakan sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, itu kan sudah ada kehidupan di dunia sebelum manusia datang ya. Makanya ada yang bilang ada dinosaurus segala macam gitu ya, sebelum manusia ada. Jadi ya Allah alam dunia ini memang sudah tua, makanya di zaman Nabi saja kata Nabi kiamat sudah dekat kan gitu ya. Itu zaman Nabi loh Pak. Ya kan dekatnya itu kan berdasarkan umur dunia yang sudah lama ini. Nah, maka boleh jadi dekat itu mungkin berapa ratus tahun kemudian gitu ya, kita nggak tahu. Berarti sebelumnya belum pernah kiamat kan? Kenapa? Pernah kiamat kan? Dunia ini belum pernah Pak. Kiamat itu pas sekali aja. Kiamat itu nanti kiamat kubro, adanya kiamat sugro. Gitu ya. Kayak peristiwa Nabi Nuh itu kan terjadi juga itu ya, banjir bandang yang itu menewaskan banyak orang. Bukan kiamat. Ya itu masih ada kan orang tersisa kan. Nah kalau kiamat tuh nggak ada orang tersisa lagi, bahkan malaikat pun mati semua Pak. Kiamat itu nanti gitu ya. Malaikat yang paling terakhir mati malaikat apa Pak? Malaikat pencabut nyawa. Nah kalau dia mati duluan, ya orang yang belum mati nggak mati gitu Pak, karena malaikatnya belum mati gitu. Sudah mati duluan. Malaikat yang paling terakhir meninggal ya malaikat pencabut nyawa. Jadi semua makhluk itu mati kalau di hari kiamat, nggak ada yang tersisa. Semua dikumpulkan di badan mahsyar. Kalau kiamatnya Nabi Nuh itu bukan kiamat, karena masih ada tersisa kan, masih ada tersisa. Dan kita nggak tahu di belahan dunia yang lain apakah banjir juga kan, kita nggak tahu gitu ya. Hanya di situ aja yang banjirnya kan. Baik. Terakhir Ustaz. Ya. Terkait dengan puasa Asyura yang bertepatan hari Senin. Ya. Kalau niatnya itu cukup berniat puasa Asyura atau kalau ada Senin kan Senin Kamis gitu ya. Niatkan bersamaan atau cukup Asyura aja gimana? Ya insya Allah nanti dapat 2 pahala. Kita bisa tasyrikun niyah ya. Kita bisa menggabungkan niat sekalian puasa Senin, sekalian puasa Asyura. Jadi kan ini bertepatan ya dengan puasa Senin. Jadi insya Allah dapat 2 pahala sekaligus Pak. Asal kita niatkan niat puasa Senin dengan niat puasa Asyura boleh. Jadi selama ibadah itu satu jenis dan satu caranya, maka boleh kita niatkan double. Kayak kita masuk masjid Pak. Kita boleh niat sholat tahiyatul masjid plus qobliyah zuhur misalnya gitu ya, boleh, itu dapat 2 pahalanya insyaallah. Baik. Masih ada? Fadhal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan dijelaskan bahwa penanggalan hijrah itu dibuat di zaman Umar bin Khattab. Ya. Dengan alasan karena ada pengaturan administrasi surat menyurat. Ya. Bukankah pada saat itu penanggalan Romawi sudah ada Pak Ustaz? Nggak dipakai di Arab Pak, nggak dikenal. Orang Arab tuh dari zaman dulu itu pakainya penanggalan Qamariyah namanya, berdasarkan peredaran bulan, bukan berdasarkan peredaran matahari ya. Kalau Masehi itu kan berdasarkan peredaran matahari, bumi mengelilingi matahari kan. Nah, kalau di Arab nggak dikenal itu Pak, orang Arab tuh nggak kenal penanggalan matahari, mereka kenalnya penanggalan bulan, Qamariyah namanya. Karena penanggalan sudah lama turun-temurun dari mungkin ribuan tahun yang lalu di Arab itu sudah memang turun-temurun pakai penanggalan bulan, bukan penanggalan matahari. Nah kalau di Romawi memang pakainya itu Masehi gitu. Di Arab nggak kenal Pak, mereka nggak kenal itu, nggak kenal penanggalan Romawi. Dan di zaman itu belum ada kalender kan, belum ada kalender gitu ya. Kalau di Arab belum ada kalender dan belum ada
globalisasi istilahnya itu. Zaman dulu belum ada globalisasi, belum sampai ke Arab itu Pak, ya penanggalan Masehi. Gitu Pak. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian subuh kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.